Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-6 di triwulan ini kita belajar tentang dua saksi. Apa sih dua saksi itu? Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini berdasarkan Wahyu pasal 11. Saya membagi seperti ini untuk memudahkan kita. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Aku memberikan tugas kepada dua saksi untuk bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari. Siapa itu dua saksi? Apa itu bernubuat sambil berkabung? Dan apa yang dimaksud dengan 1260 hari? Jawabannya ada di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita lihat satu persatu. Ayat 4, kedua saksi itu sama dengan kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan. Pernyataan ini mirip dengan perjanjian lama yang dicatat dalam Zakaria pasal 4, khususnya ayat yang ke-14. Dalam Zakaria pasal yang ke-4, maka pohon zaitun itu yang berdiri dekat tujuh kaki dian memberikan minyak kepada tujuh kaki dian, sehingga tujuh kaki dian itu tetap menyala terang. Kemudian dalam Zakaria 4 ayat 14, ini sama dengan dua orang yang diurapi. Apa maksudnya? Nah, kita coba dalam Mazmur 119 ayat 105, kita coba bandingkan ya, bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi tujuh kaki dian itu simbol atau lambang dari firman Tuhan yang tetap menyala. Oleh karena adanya minyak, dan minyak itu adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya maka firman Tuhan tetap menyala. Jadi dua saksi itu adalah simbol atau lambang dari firman Tuhan. Ayat yang kelima. Siapa yang menyakiti mereka, yaitu kedua saksi, maka akan keluar api dari mulut mereka. Membandingkan dengan apa yang ada di dalam Yeremia 5 ayat 14, itu mirip. Jadi firman Tuhan itulah yang akan memberikan atau keluarnya api untuk membinasakan orang-orang yang jahat. Jadi firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6. Dua saksi ini memiliki kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan dan air menjadi darah. Ya, dalam perjanjian lama ini mengingatkan kita tentang peristiwa Elisa. Dalam Yakobus 5 ayat 17 dicatat bahwa Elisa menahan hujan di langit dan air menjadi darah adalah tulah pertama dari 10 tulah yang diucapkan oleh Musa kepada Fir'aun dan Mesir. Apa yang dilakukan oleh Elisa dan Musa itu sama-sama berbicara. Ini firman Tuhan yang membuat akhirnya mereka punya kuasa untuk menahan hujan dan membuat air menjadi darah. Firman Tuhan juga. Jadi ayat 4 sampai dengan ayat 6 berbicara tentang firman Tuhan. Dua saksi sama dengan firman Tuhan. Seperti itu. Nah, keterangan lebih jauh, Yohanes 5 ayat 39. Yesus mengatakan bahwa kitab-kitab suci menyaksikan tentang aku, maksudnya perjanjian lama. Kemudian Matius 24 ayat 14, Injil Kerajaan diberitakan kepada seluruh dunia, perjanjian baru. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menyaksikan tentang siapa itu Yesus. Nah, sekarang kita lihat dua saksi sama dengan firman Tuhan yang sama dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Begitu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari? 1260 hari ini sama dengan pelajaran yang lalu, yaitu 1260 tahun. Maka 1260 tahun adalah peristiwa tahun 538 sampai tahun 1798, yaitu peristiwa kuasa kepausan yang berkuasa selama 1260 tahun, di mana di sana ada penganiayaan sehingga ada istilah berkabung, muncul perkabungan karena ada aniaya untuk orang-orang yang benar. Tetapi firman Tuhan tetap bernubuat, tetap bersaksi dalam situasi penganiayaan. Artinya, ini mau menyatakan peristiwa 1260 tahun adalah peristiwa penganiayaan, tapi firman Tuhan tetap eksis, tetap menyala melalui orang-orangnya yang kita sudah pelajari yang lalu. Ayat 3 sampai dengan ayat 6 adalah peristiwa 1260 tahun. Sekarang kita lihat ayat 7 sampai 9. Di sana keterangan-keterangan kita lihat ya, menyelesaikan kesaksian, kemudian binatang dari jurang maut membunuh mayat mereka di jalan raya Sodom dan Mesir selama 3,5 hari. Apa yang dimaksud di dalam ayat 7-9 ini adalah revolusi Prancis. Karena ini setelah tahun 1798 ya. Jadi peristiwa setelah masa kuasa kepausan pada waktu itu. Nah, 3,5 hari ini, 3,5 tahun, peristiwa yang dicatat dalam sejarah adalah tanggal 26 November 1793 sampai dengan 17 Juni 1797, di mana banyak mayat-mayat yang bergelimpangan karena adanya aniaya yang luar biasa di Prancis pada waktu itu karena kebenaran. Sehingga banyak mayat yang meninggal pada waktu itu. Tetapi ayat 11 mencatat setelah revolusi Prancis, mereka bangkit, Injil bangkit, perjanjian lama, perjanjian baru bangkit, pekabaran semakin menyebar luas keluar dari Eropa. Ini setelah revolusi Prancis pada waktu itu. Dan
Ayat 15 sampai dengan ayat 17, sangkakala yang ketujuh dibunyikan. Ini adalah peristiwa kebenaran menang. Ketika Yesus datang untuk kedua kali, maka yang jahat akan dikalahkan, kebenaran akan tetap menang. Setiap orang-orang yang benar akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Intinya adalah, dalam Yesaya 40 ayat yang ke-8 di ayat hafalan, bahwa meskipun bunga layu, rumput kering, tapi firman Tuhan untuk selama-lamanya. Peristiwa sejarah ini menyatakan bahwa Tuhan tetap bekerja melalui firman-Nya, dan firman Tuhan tidak akan pernah bisa dimusnahkan, karena firman Tuhan adalah kebenaran, kesaksian bagi setiap orang untuk hidup di dalam Yesus. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.